Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Penguasa sorga dan dunia. Tuhan yang namanya di atas segala nama. Sampai setiap suku, kaum dan bangsa, setiap lutut berturut menyembahmu sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sore hari ini, kami Yayasan Pesat mengadakan ibadah online Tuhan. Via Zoom, kami berdoa, Tuhan perbaiki signal yang ada supaya di semua tempat, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, di semua tempat di mana teman-teman berada, semua signal Tuhan buat bagus Tuhan. Fasilitas yang kami pergunakan semuanya bisa bagus, baik dan nyaman untuk kami gunakan. Tuhan, ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, kelalaian kami, ampuni persiapan kami yang kurang nyaman. Tuhan memberkati supaya ke depannya Tuhan buat lebih baik lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa jahat, pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, roh-roh jahat di udara, maupun niat orang jahat atas kami yang mengganggu siaran ibadah online Pesat pada kali ini. Kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus menjadi bagian kami bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman daripada Raja segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Coba kita angkat jempol kita semuanya. Kalau lagi sadar semua kita angkat jempol. Ayo. Nah, mantap kalau gitu. Shalom, saat ini kita akan belajar sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kita ketahui bersama bahwa dalam kitab Kejadian, sejak pada masa penciptaan, Tuhan itu memang punya keinginan dan memang sudah melakukan hal yang kita pelajari pada saat ini, yaitu hidup berjalan dengan manusia ciptaannya. Di Taman Eden, Adam dan Hawa itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dia berdiskusi, berjalan-jalan di taman, kemungkinan besar bercanda bersama, dan situasi itu, berjalan bersama dengan Tuhan itu, memang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu di Taman Eden. Nah, ketika Adam dan Hawa, ya, yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia, termasuk saya dan saudara, itu melanggar ketentuan yang diperintahkan oleh Tuhan, maka hubungan yang indah tadi terputus. Maka jalan bersama, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, itu terputus. Itulah sebabnya, apa yang kita alami sekarang ini, kita berusaha dengan semampu kita, itu tidak akan sanggup untuk memulihkan hubungan kita, selain kita hanya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga apa yang dulu dimiliki oleh Adam dan Hawa, di mana mereka memiliki rasionalitas yang bagus, punya moralitas yang bagus, punya hubungan yang sangat bagus dengan Tuhan, punya kemampuan kreasi yang sangat bagus, yang Tuhan sudah berikan. Nah, ketika kita pulih hubungan, kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan, dan rencana Tuhan semula, yaitu kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, itu pasti terjadi lagi. Amin. Kita angkat jempol ya, kalau bilang amin ya, biar saya juga bisa tahu kondisi saudara-saudara. Nah, saat ini, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, saya mempelajari tema ini, dan saya mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti bahwa kita selama ini tidak bersama dengan Tuhan,
sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi kita sebagai prajurit dari Yayasan Pesat, prajurit daripada Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah disertai oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita yang tidak sadar kalau kita sudah disertai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu, apa yang harus kita miliki, apa yang tidak boleh hilang daripada kita, itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada iman, yang kedua ada pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Itu semua ada dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Saya akan baca ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, kita kembali pada tema. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh, perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu terus beruntut setiap hari, maka iman kita yang pertama, itu tidak boleh tergoncang. Ya, bahasa umumnya, iman itu adalah sebuah keyakinan yang kuat, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah sikap hati yang kuat, yang betul-betul itu tidak tergoncangkan. Itu harus kita miliki. Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sudah memiliki iman, kita lihat poin yang kedua, yaitu pengharapan. Pengharapan, ya, pengharapan itu seperti begini. Seorang anak, kalau dia orang tuanya lagi pergi ke pasar misalnya. Nah, waktu pergi tadi orang tuanya menjanjikan untuk bawa oleh-oleh, kue klepon misalnya. Ya, maka anak itu punya pengharapan yang kuat, tidak tergoyahkan bahwa mamanya akan pulang dari pasar itu bawa kue klepon. Gitu. Nah, pengharapan itu membuat anak itu dia akan sukacita. Kalau disuruh belajar, dia pasti belajar. Kenapa? Dia punya pengharapan yang sangat kuat. Mamanya pulang nanti, dia akan bawa kue klepon. Nah, bagaimana dengan iman? Apa hubungan antara iman dengan pengharapan? Iman itu memperkuat, ya, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa iman itu adalah suatu keyakinan yang sangat kuat yang menopang untuk pengharapan itu bisa tidak tergoyahkan. Nah, itu dia. Dalam bahasa Ibraninya, dalam Yunaninya yang saya sudah tulis, iman itu, ya, ada rekan kita lalu yang menulis skripsinya tentang iman, tentang pistis, ya. Nah, kita harus berani membuktikan dalam kehidupan nyata kita. Perjalanan pelayanan kita sesungguhnya adalah perjalanan pelayanan yang paling berat di muka bumi. Berkali-kali dan bertahun-tahun saya mempelajari dari semua lembaga pelayanan misi. Saya bertemu kurang lebih 46 lembaga misi yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata yang paling berat itu pesat. Kenapa? Lembaga-lembaga misi yang lain kalau diutus itu disertai dengan fasilitas yang mumpuni. Orang Jawa bilang. Tapi kalau pesat diutus, hanya diutus dengan doa dan semangat juang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan berkali-kali kita membuktikan di lapangan bahwa ternyata pasukan Kristus yang diutus, yang dibentuk melalui pesat, ternyata itu lebih tangguh. Katakan amin, saudara. Amin. Kasih jempol semua, yuk. Amin. Nah, kemudian yang salah satu contoh, ya, saya waktu dulu dari Tomohon, Pak Hans utus saya ke Sumba, seorang diri. Waktu itu saya harus melakukan perjalanan seorang diri, naik kapal dari Manado, dari Bitung ke Makassar, dari Makassar naik tukar kapal, harus tunggu 1 minggu di Makassar, kemudian naik kapal laut lagi menuju ke Sumba. Dari Sumba saya harus naik bus lagi menuju Sumba, dari Sumba Timur ke Sumba Barat, kemudian naik tukar-tukar terus kendaraan sampai di tempat pelayanan di Sukomamboro, yang sampai di sana itu transportasinya itu harus naik truk pun bukan naik di dalam truk, tapi bergantungan di pinggir truk. Kadang-kadang kalau saya cerita kepada rekan-rekan yang ada di Sibulangit, tertawa semuanya, karena naik di pinggir truk. Tetapi karena kita punya iman, saya punya iman bahwa Tuhan menyertai saya punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya, maka kehidupan pelayanan itu berjalan dengan mantap dan terbukti Tuhan menyertai saya selalu. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak kita akan
bernyanyi dulu satu pujian. Kunaikkan syukur padamu. Minta tolong Daniel untuk nyanyikan pujian ini. Kunaikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Nah, haleluya, saudara-saudara. Nah, kalau kita mempraktekkan iman kita, iman pengharapan, ya. Tadi kita berbicara tentang iman pengharapan, dan poin yang ketiga yaitu tentang kasih. Nah, apa kasih itu? Hukum yang Tuhan berikan kepada manusia, itu hukum kasih, itu hukum yang punya dasar yang sangat kuat, sangat tinggi, dan hukum itu menjadi contoh bagi hukum-hukum yang diterapkan di semua negara-negara di seluruh dunia. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Di sana mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu bergantung segala hukum kitab Taurat dan para nabi. Nah, tapi saudara, kadang-kadang orang bingung, bagaimana kita mau mengasihi sesama kita sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai ayat 13, di sana dijelaskan dengan baik. Saya kira kalau rekan-rekan dari Sibolangit itu tahu ayat-ayat ini, ya. Saya akan mengucapkannya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Di sana dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan segala bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku memiliki karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan aku memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti kita akan mengenal dengan sempurna, sama seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, saudara, kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri, mengasihi sesama, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, itu prakteknya pada ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Kasih itu sabar. Seberapa sabar kita menghadapi kawan kita? Kadang-kadang orang bilang, Pak, saya tidak sanggup lagi. Orang itu terlalu jahat sama saya.
Sebenarnya bukan orang itu yang terlalu jahat, tetapi kita yang tidak punya kesanggupan, tidak punya hati yang cukup lebar untuk memaafkan saudara kita. Atau apa kata Tuhan Yesus kepada muridnya? Ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Berarti kita harus melebarkan hati kita. Hati kita harus selebar seluas samudra. Supaya kita bisa menampung dan bisa memaafkan seberapapun kesalahan orang lain. Nah, itu satu contoh kecil dalam pelayanan kita, contoh kecil dalam kehidupan nyata kita. Sehari-hari, kita kadang-kadang berteori bagus. Ya, kepada rekan-rekan saya, teman-teman keluarga besar pesat yang ada. Satu sukacita yang besar bahwa pesat melakukan terobosan yang penting dalam hal kepemimpinan. Dari semua organisasi yang ada, apalagi lembaga-lembaga pelayanan gereja dan lembaga pelayanan misi yang ada di seluruh Indonesia, pesat melakukan terobosan yang pertama untuk pergantian kepemimpinan lebih cepat dengan usia di bawah 40 tahun. Ini satu prestasi bagi pesat. Namun ada beberapa hal. Ini saya harus menyampaikan ini bahwa pelajaran daripada Tuhan Yesus itu tidak kita lakukan sehingga meruntuhkan pelayanan yang ada. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah saudara, kerendahan hati dan lemah lembut, ini kita harus berusaha lakukan setiap hari. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa mempraktekkan kasih yang saya sudah hafalkan tadi. Kalau kita susah untuk rendah hati, susah untuk lemah lembut, maka kita susah untuk melakukan tugas pelayanan. Kita juga susah untuk menikmati kehidupan pelayanan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Rendah hati dan lemah lembut pada masa sekarang ini. Rendah hati dan lemah lembut pada zaman yang sangat keras sekarang ini. Itu bukan suatu kelemahan. Saya ulangi lagi, rendah hati dan lemah lembut bukan sebuah kelemahan, tapi itu sebuah keberanian untuk mempraktikkan kasih. Paulus menasihatkan kepada Timotius, muridnya yang dia bilang begini, Timotius, roh Allah tidak memberikan roh ketakutan, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Nah, kita belajar itu, dua hal itu, supaya kita bisa hidup berjalan dengan Tuhan, rendah hati dan lemah lembut. Kalau kita belajar itu setiap hari dan mempraktekkan itu, mengaplikasikan itu dalam hidup kita setiap hari, maka percayalah, iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, itu bisa kita praktekkan dengan baik. Apa jadinya? Jadinya adalah kita akan menikmati hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang membuat kita tetap memiliki ketenangan, tetap memiliki kedamaian, tetap memiliki fokus yang membuat kita bekerja, kita melayani, tidak terganggu dengan apapun. Mengapa? Karena kita tidak tergoncangkan dengan hiruk pikuk dunia ini, tidak tergoncangkan dengan angin badai yang ada. Kita punya iman yang kuat, kita punya pengharapan yang pasti, dan kita punya kasih yang tidak bisa diganggu, kasih yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Membuat kita menikmati hari-hari dengan penuh kedamaian, dengan penuh keikhlasan, dan apa yang orang bilang, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, yang dialami oleh Adam dan Hawa dulu di Taman Eden, itu kita juga nikmati. Kita bukan penonton, tapi kita pemain. Amin. Tunjukkan jempol semua. Sekali lagi saya katakan, kita bukan penonton, tapi kita pemain. Yang menikmati piala, yang menikmati hadiah, itu bukan penonton, tapi pemain. Sekali lagi saya katakan, orang benar tidak takut dengan kabar celaka. Pandemi COVID-19 jangan membuat kita berkurung di rumah, lalu tidak berani lagi melakukan tugas pelayanan. Pandemi COVID-19 harus membuat kita punya terobosan, punya kreativitas. Kita harus punya keberanian, tentunya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ikuti dengan protokol kesehatan yang ada. Tapi kita harus tetap berani, karena ketika kita berani melangkah, waktu kita maju melangkah, percayalah, Matius 28 ayat 20, bahwa janji Yesus kepada muridnya, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi angkat jempol, biar saya tahu bahwa saudara semua masih bersama dengan saya. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada sore kali ini, yang pertama kali dalam ibadah online ini, bahwa kita harus mempraktekkan, kalau kita mau betul-betul hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat-mujizat yang ada tertulis di Alkitab, janji-janji Tuhan yang ada tertulis di Alkitab, itu bukan hanya tertulis begitu saja di kitab, itu harus kita nikmati, harus terjadi.
Ya, katakan amin. Harus terjadi dalam hidup kita. Dan kita bukan penonton, harus kita yang jadi pemain. Mengapa? Karena janji Tuhan bagi kita itu harus digenapi dalam hidup kita. Kita bukan hanya menonton apa yang dikatakan orang, kita juga harus menikmati. Kita harus jadi pemain. Oleh sebab itu jangan takut. Belajar rendah hati dan belajar lemah lembut. Praktekkan itu setiap hari. Praktekkan iman, pengharapan dan kasih. Supaya itu sungguh-sungguh membuat kita berbahagia. Menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Kalau kita hanya berteori, semua orang bisa belajar teori. Tapi kita punya keuntungan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mempraktekkan teori-teori yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah buat bagi kami semuanya. Terima kasih buat firman-Mu, biar ini menjadi terang, menjadi garam, menjadi tuntunan bagi hidup kami sebagai prajurit Kristus di muka bumi ini. Kami punya keberanian untuk mempraktekkan kasih-Mu. Tuhan, ubah cara berpikir kami supaya kami seturut dengan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita akan menaikkan doa kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang begitu baik yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah bersama-sama komunitas Kesat yang ada di seluruh Indonesia secara online Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh membagi satu dengan yang lain, bahkan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada di bangsa kami. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kami minta Tuhan Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat bagi pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan. Agar supaya di dalam mereka mengambil keputusan, kebijakan atas bangsa ini, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan senantiasa menuntun, melindungi di dalam setiap langkah kehidupan para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Akan terus menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kehendak-Mu lewat para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesabaran buat seluruh rakyat Indonesia di dalam menghadapi situasi yang terjadi dengan adanya COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberikan kesabaran bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan, sehingga bisa bersabar di dalam menghadapi cobaan yang terjadi di atas bangsa ini. Mereka bisa taat tunduk dalam setiap keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemimpin bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini. Kami sungguh merindukan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami minta Tuhan lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Tuhan, Engkau pulihkan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu Tuhan dengan apa yang terjadi ini, ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Sehingga setiap kami Tuhan, kami boleh mengambil hikmat untuk setiap kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami boleh mengambil hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kami bisa kerjakan di hari-hari ini Tuhan. Kami terus berdoa, kami rindu Tuhan, pemulihan Allah terus terjadi di tengah-tengah bangsa ini, sehingga pemulihan terjadi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga keadaan ini boleh berjalan normal seperti biasa lagi. Kami terus berdoa Tuhan, kami menyerahkan pemerintah kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan dosa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga semua kami Tuhan, kami boleh menyadari apa maksud dan rencana Tuhan atas bangsa kami ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk pelayanan pesat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau akan memakai terus pelayanan ini Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau akan pakai pelayanan ini untuk menjadi berkat buat desa-desa yang ada, buat anak-anak yang kami bimbing, kami bina selama ini Tuhan. Pakai terus pelayanan ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, mulai dari para pembina, penasehat pusat Tuhan. Kami berdoa untuk para direktur, kami berdoa untuk para supervisor, manajer Tuhan, kepala-kepala sekolah, bahkan guru-guru yang ada, dan seluruh komunitas yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa menyerah ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau juga akan senantiasa memberikan hikmat-Mu buat para pemimpin, penasehat, pembina apostolik yang ada di yayasan ini Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga setiap kebijakan, keputusan, bahkan untuk kemajuan pelayanan ini, semuanya itu Tuhan berasal daripada Engkau. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin yang ada di yayasan ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh komunitas yang terlibat dalam pelayanan ini, dari anak-anak sampai orang dewasa Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan Tuhan sempurna untuk setiap komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau terus memberkati Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Kami minta berkat Allah terus mengalir, melimpah Tuhan. Bahkan perlindungan yang sempurna terjadi untuk setiap komunitas pesat yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah situasi ini. Dan kami semua Tuhan belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Kami senantiasa memberikan seluruh hidup kami yang terbaik Tuhan untuk pelayanan ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus pakai setiap kami Tuhan, seluruh komunitas pesat yang ada untuk menjadi berkat buat siapa saja yang kami jumpai di mana saja, bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami bisa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang yang ada di tempat pelayanan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para sponsor donatur yang terus menopang pelayanan ini Tuhan. Engkau akan memberkati mereka di dalam segala tugas mereka, usaha yang mereka kerjakan. Tuhan Engkau memberkati di dalam keluarga mereka. Tuhan juga Engkau akan memberkati. Engkau akan nyatakan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan para sponsor donatur kami yang setia Tuhan untuk senantiasa memberikan berkat-Nya untuk pelayanan pesat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Bahkan apa yang sudah mereka berikan untuk pelayanan pesat Tuhan, Engkau akan kembalikan Tuhan semuanya itu. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan yang begitu setia menopang pelayanan ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk para sponsor donatur kami yang mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami terpuruk Tuhan karena ekonomi, keadaan dan situasi sekarang. Tuhan Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memulihkan perekonomian mereka, sehingga mereka akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam usaha dan keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkau akan jamah, Engkau akan menyembuhkan setiap mereka. Saat ini kami satu hati Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Andi yang saat ini Tuhan mereka mengalami penyakit karena COVID ini. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, Tuhan. Dalam keluarga mereka, Tuhan kami tahu Engkau adalah yang senantiasa sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Oleh sebab itu kami satu hati, kami berdoa, kami menyerahkan Bapak Andi sekeluarga dalam tangan Tuhan. Kami minta jamahan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu sekeluarga ini. Engkau sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit dan mereka disembuhkan. Mereka mengalami mujizat dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan pelayanan pesat ini dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan para sponsor dan donatur kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Tuhan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini karena kami bisa satu hati, kami menaikkan doa kami kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab setiap doa, permohonan doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita semua, kita arahkan hati kita ke surga, kita terima berkat kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya terus menyertai, memberkati kami dengan berlimpah-limpah, memperluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami, sehingga kami terhindar dari mara bahaya, dan kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan kiranya mengangkat kami menjadi kepala, dan Tuhan kami akan terus naik bersama dengan Tuhan Yesus, sampai Tuhan menjadikan kami umat yang ternama, terpuji, terhormat di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai memberkati kita semuanya hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam ibadah ini. Subscribe channel Pusat